Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang aktuator pada sistem pneumatik. Seperti yang Ibu jelaskan pada video yang sebelumnya, kita sudah melihat secara garis besar sistem pneumatik itu terdiri dari bagian apa saja. Nah, salah satu bagian dari sistem pneumatik tersebut adalah bagian aktuatornya, ataupun bagian yang menggerakkan suatu benda atau memberikan gaya pada suatu benda. Seperti yang sudah dijelaskan di video pertama, bahwa aktuator itu memiliki dua buah gerakan. Yang pertama adalah gerakan yang linear atau linear, yang merupakan gerakan lurus. Dan yang kedua itu adalah gerakan berputar. Demikian juga, kalau kita ingin menggunakan aktuator dalam sistem pneumatik, kita bisa menggunakan dia untuk gerakan lurus, itu berupa silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Sedangkan untuk gerakan memutar, kita pergunakan aktuatornya adalah motor. Sekarang kita lihat satu persatu. Dalam sistem pneumatik sendiri, aktuator yang biasa digunakan itu adalah aktuator yang linear, yaitu aktuator yang berbentuk silinder, yang di dalamnya itu ada piston. Jadi di sini secara umum terdapat dua silinder kerja. Yang pertama itu ada silinder kerja tunggal, yang kedua itu ada silinder kerja ganda. Lalu apa beda keduanya? Nanti itu akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kalian perhatikan simbolnya di sini, sebenarnya kalian sudah mendapatkan gambarannya. Perbedaannya yang pertama, kalau kalian ada lihat garis yang kecil di bawah ini, itu menandakan aliran masuk dari udara yang terkompresi. Pada silinder kerja tunggal, hanya satu tempat yang bisa dimasuki oleh udara terkompresi. Sedangkan pada silinder kerja ganda, ada dua saluran yang bisa dimasuki oleh udara terkompresi. Perbedaan selanjutnya yaitu kalau pada silinder kerja tunggal, kita memiliki pegas di dalam pistonnya. Sedangkan pada silinder kerja ganda itu tidak ada pegasnya. Kalau untuk silinder kerja tunggal sendiri, itu ada yang di ujung pistonnya mempergunakan magnet yang tetap. Ini hanya salah satu tipenya saja, tetapi secara umum penggunaannya sama dengan silinder kerja tunggal. Sekarang kita perhatikan lebih jelas satu persatu. Ini adalah gambar dari silinder kerja tunggal. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa pada silinder kerja tunggal, itu di pistonnya itu terdapat pegas yang dia bisa membatasi gerakan dari piston tersebut. Sedangkan aliran masuk udara terkompresinya itu hanya pada satu jalur. Misalkan pada gambar ini itu adalah pada jalur yang kedua. Nah, jalur yang kedua ini itu menunjukkan lubang masuk udara yang terkompresi ataupun udara yang bertekanan. Yang nomor 3 ini itu adalah pistonnya. Sedangkan yang nomor 4 ini itu adalah batang piston yang dia dililiti oleh pegas pengembali. Jadi di sini udara masuk terkompresi di saluran 2 itu dia bisa menekan piston, tetapi gerakan piston itu dibatasi oleh pegas pengembalinya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan animasi berikut. Seperti inilah dia cara kerja silinder kerja tunggal. Hanya ada satu gerakan saja ataupun satu arah, karena udara terkompresinya masuk hanya pada satu arah. Sehingga kalau dia masuk, piston ini hanya bisa bergerak ke arah kanan, sedangkan untuk kembalinya itu adalah dengan mempergunakan pegas. Namun tetap saja panjang pegas ini akan berpengaruh terhadap berapa panjang piston yang bisa dilalui, dan kerjanya itu ingat hanya pada satu arah. Berdasarkan konstruksinya tersebut, silinder kerja tunggal itu dapat melakukan berbagai fungsi gerakan pada industri, seperti menjepit benda kerja. Ini kalau kita memiliki dua silinder kerja tunggal, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri, sehingga dapat menjepit suatu benda. Bisa juga melakukan pemotongan, pengeluaran, pengepresan ataupun menekan benda, pemberian dan pengangkatan. Selanjutnya, yang kedua kita lihat silinder kerja ganda. Nah, pada silinder kerja ganda perbedaannya ada dua. Yang pertama, dia tidak ada pegas pengembali sehingga lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, dia memiliki dua saluran masuk. Seperti yang kita lihat di sini, yang nomor 2 dengan yang nomor 3 ini adalah saluran.
di mana satu saluran yang masuk itu bisa membuat pegas berarah ke sebaliknya. Artinya di sini akan bisa diberikan dua tempat untuk udara terkompresi sehingga arahnya itu bisa dua arah. Atau dengan kata lain, di sini itu bisa dia dua kali arahnya. Kalau yang satu bergerak, maka yang satu itu ditutup. Sedangkan kalau yang nomor 3 ini salurannya ditutup, maka nomor 2 lah yang menimbulkan gerakan dari si piston tersebut. Kira-kira seperti itu cara kerja silinder kerja ganda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan animasi berikut. Nah, pada animasi ini itu sangat jelas. Ketika satu saluran diberikan udara terkompresi, maka piston akan bergerak ke satu arah, sedangkan saluran lain itu ditutup. Dan pada saat saluran lain diberikan masukan udara terkompresi, maka piston bergerak ke arah sebaliknya. Makanya dia disebut kerja ganda karena arahnya itu bisa dua berdasarkan udara masuk yang dari kompresornya. Simbol dari silinder kerja ganda seperti yang sudah Ibu terangkan di awal itu seperti ini, dan kira-kira ini bentuknya. Kalau kita lihat di sini itu aluran masuknya itu ada dua dan batangnya itu tidak ada tambahan pegas sehingga dia lebih fleksibel. Untuk apa silinder kerja ganda ini? Silinder kerja ganda ini itu bisa kita pergunakan, contohnya kalau membuka dan menutup katup dan pintu pada bus itu kita mempergunakan silinder kerja ganda. Atau ketika kita melepas barang dari suatu conveyor dan meletakkan barang ke conveyor, itu juga biasanya mempergunakan silinder kerja ganda. Lalu kita bisa juga mengangkat barang atau memindahkan barang dan menekan ataupun menstempel. Untuk lebih jelasnya, di pertemuan berikutnya kita akan melihat salah satu contoh dari penggunaan sistem pneumatik. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aplikasi dari pneumatik.